Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabri. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib, ya, masih dalam Kitabul Bai', ya. Masih dalam bab jual beli, bab muamalah. Kita akan bahas al-hiwalah. Al-hawalah atau al-hiwalah, ya. Baik, kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun al-hawalah. Sudah ketemu, Bu, nasnya? Al-hawalah. Wa syara'itul hawalati arba'atu asya'a. Syara'id jama dari apa? Syartun, syarat. Syaratnya al-hawalah, ya, itu ada 4 perkara. Ya. Syaratnya al-hawalah ada 4 perkara. Pertama apa? Ridhol muhil, ridhonya al-muhil. Ya, sebut aja dulu begitu. Nanti kita jelaskan apa itu al-muhil.
wa qabulul muhtali, ya, dan penerimaan al-muhtal. Wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah, ya, dan juga haknya atau dalam bab ini utangnya, ya, mustaqirran, sudah, ya, menetap sebagai tanggungan, ya, sudah jelas sebagai tanggungan. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, dan ittifaq ini kalau dalam sini kesesuaian antara tanggungan al-muhil dan al-muhal alaih. Ya, ingetin tuh, muhil, muhal alaih, ada muhtal, nah itu ada 3 pihak, ya. Adanya kesesuaian dalam tanggungan muhil dan muhal alaih fil jinsi, dalam jenisnya, wan nau'i, dan macamnya, wal hululi, ya, wat ta'jil, ya, atau dalam perkara tunai atau utangnya, ditunda, tunai atau ditunda, ya, cash atau ditunda. Wa tabra'u biha dhimmatul muhil, dan, ya, tanggungan tabra' itu bebas, ya, dhimmatul muhil tanggungan al-muhil. Artinya al-muhil dengan adanya hawala ini, ya, menjadi bebas tanggungan, tidak lagi menanggung beban. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, yang kita bahas di sini adalah salah satu perkara dalam bab fikih, dalam bab muamalah, itu hawalah. Hawalah itu apa? Dari segi bahasa, dari kata-kata at-tahwil wal intiqal, artinya pengalihan dan perpindahan. Sesuatu yang dialihkan dan dipindahkan. Dari segi bahasa, ya. Kalau dari segi istilah apa? Naqlud daini min dhimmati syakhsin ila dhimmati syakhsin akhar. Memindahkan utang, ya, dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain. Ya, dia punya utang kepada si fulan, gitu. Nah, dia bilang kepada si fulan, utang saya itu akan ditanggung oleh si fulan yang lain. Ya, si fulan yang lain. Jadi contohnya, ini kan suka ada juga tuh tayangannya tuh, ya. Katakan Umar berhutang sama Muhammad 1 juta. Paham nggak? Umar punya utang sama Muhammad 1 juta. Ibrahim punya utang sama Umar 1 juta juga. Paham? Maka Umar bilang sama Muhammad, Muhammad, utang saya sama kamu, saya pindahkan ke Ibrahim. Nanti Ibrahim kalau bayar utang, bayarnya ke kamu, nggak harus ke saya, karena dia punya utang sama saya 1 juta, saya punya utang kepada kamu 1 juta. Ya. Artinya apa? Ya, Umar tadi utang Umar, ya. Kita ulang lagi. Umar punya utang sama Muhammad berapa? 1 juta. Ibrahim punya utang sama Umar 1 juta. Nah, maka Umar bilang sama Muhammad, saya kan punya utang sama kamu di 1 juta. Nah, Ibrahim punya utang sama saya 1 juta. Jadi utang saya, ya, sama kamu ini saya mau pindahin ke
Ibrahim. Nanti Ibrahim nggak perlu bayar ke saya, tapi bayar ke kamu Muhammad. Itu namanya hawalah. Itu namanya hawalah. Nah yang unik lagi kalau ternyata Muhammad punya utang sama Ibrahim 1 juta, nah itu muter-muter datang. Ya. Ya. Umar punya utang sama Muhammad, Muhammad utang punya sama Ibrahim, Ibrahim punya utang sama Umar, sama-sama 1 juta, ya udah anggap aja impas semua. Tapi kalau hewalah enggak, 3 ini, ya karena itu mungkin kasusnya jarang saya kira ya. Kalau 3 ini mungkin, ya tadi Umar punya utang sama Muhammad 1 juta, Ibrahim punya utang sama Umar 1 juta, maka Umar bilang utang saya sama kamu Muhammad, saya mau pindahin ke Ibrahim. Ya, jadi yang akan berlaku adalah Ibrahim punya utang sama Muhammad, ya sama Umar udah dianggap enggak. Begitu. Itu namanya hawalah atau hiwalah. Begitu. Baik, bab hiwalah ini para ulama ijma' sepakat boleh. Ya, tentu dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan yang nanti akan kita pahami yang dijelaskan oleh muallif dengan syarat-syarat yang dijelaskan. Adapun landasannya ada hadis Rasulullah yang cukup masyhur juga, ya sudah pernah kita bahas riwayat Ahmad, matlul ghaniyyi zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Matlul ghaniyyi zulmun. Matal apa matal? Matal itu menunda-nunda, al-ghani orang kaya dalam membayar hutang. Ya. Menunda orang kaya dalam membayar hutang adalah zalim. Ya, zalim berarti dosa. Ya, maksudnya ada 2 makna di sini. Ya, disebutkan para ulama, pernah saya sampaikan ada 2 makna. Menunda bayar hutang zalim kepada orang kaya, atau menundanya orang kaya adalah zalim. Ya, yang mana yang pertama, matlul ghani zulmun, maksudnya apa? Yang menunda ini yang orang kaya. Maksudnya dia punya uang cukup untuk bayar utang, lalu udah jatuh tempo, seharusnya bayar tanggal segini, hari segini. Ya, tanggal yang disepakati yang seharusnya dia bayar, dia tunda besok, padahal dia mampu. Nah itu matlul ghani zulmun, zalim. Yang kedua, apa makna matlul ghani zulmun? Menunda membayar utang kepada orang kaya zulmun. Apa maknanya? Ya, sering kita sebutkan, kadang ada orang enggan bayar utang dengan pemahaman apa? Yang memberi dia utang orang kaya. Paham nggak? Dengan anggapan dia mah kalau kita tunda, kita nggak bayar nggak masalah, orang duitnya miliaran. Itu pun tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Ini kadang-kadang agak repot juga tuh ya. Ya memang sih utangnya cuma 500.000, 200.000 gitu ya. Ya pengen ditagih utang segitu, nggak ditagih ya tetap utang kan. Ya apalagi bisa jadi dia ngasih utang ke sini, ke sana, sedikit-sedikit dikumpulin banyak juga gitu ya. Nah itu nggak boleh jadi alasan seseorang kalau dia mampu membayarnya untuk menundanya, ya walaupun mungkin dia katakan kehidupannya tidak sekaya yang memberikan utang atau bahkan miskin misalnya, tapi dia punya duit untuk melunasi, harus dilunasi. Ya walaupun yang memberikan dia utang orang kaya. Jadi itu sebagai gambaran bahwa masalah utang jangan sekali-sekali seseorang menganggap remeh. Lalu kemudian Rasulullah katakan apa? Wa idza utbi ahadukum ala malin falyatba. Namun jika utang orang tersebut dialihkan kepada mali di sini orang yang mampu, maka ikut saja. Terima saja. Rawahu Ahmad. Maksudnya kita memberikan utang sama seseorang. Lalu orang yang kita berikan utang itu bilang, ya, si fulan ini punya utang sama saya. Ya. Nah, seperti tadi kita katakan, saya mau pindahkan utang saya ke kamu kepada si fulan. Ya, katakan tadi Ibrahim.
Maka anjuran Rasulullah kalau ada yang begitu apa? Diterima. Ya, orang yang memberikan utang lapang dada, ya dah nggak apa-apa, dipindahin ke kamu. Maksudnya apa? Di satu sisi agar utangnya bisa dibayar, di sisi lain juga membantu ya meringankan orang yang punya utang tadi. Ya, ya. Makanya para ulama mengatakan ya hawalah ini dapat menjadi sunnah atau amal soleh ya karena memudahkan orang untuk membayar hutang. Baik, kemudian sebelum kita bahas nas tadi, kita ingatkan tadi ya, hawalah ini ada beberapa rukun ya atau faktor utama. Tadi kan disebut muhil. Ya, tadi disebut muhil ya, ridho muhil. Siapa muhil ini? Jadi yang pertama, pelakunya muhil. Yaitu orang yang mengalihkan utangnya ya, utang si fulan ke fulan yang lain. Utang seseorang ke orang lain itu namanya muhil. Ya, kalau dalam kasus tadi, siapa muhil tuh? Masih enggak contoh tadi? Ya, contoh tadi gimana? Umar pinjam duit sama Muhammad 1 juta. Ibrahim pinjam duit sama Umar 1 juta. Maka Umar bilang, utang saya ke kamu itu yang nanggung Ibrahim. Karena Ibrahim punya utang sama saya 1 juta. Ya, berarti yang muhil siapa? Umar. Yang muhil Umar. Jadi pihak pertama dalam hawalah ini apa? Al-muhil. Ya, orang yang mengalihkan utang dari si fulan ke fulan yang lain. Begitu ya. Ya, dari si fulan kepada dirinya menjadi kepada orang lain maksudnya. Kemudian yang kedua muhal. Muhal. Muhal ini adalah orang yang memberikan utang tadi. Kalau dalam kasus tadi siapa? Muhammad. Muhammad itu namanya muhal. Atau kalau dalam kitab ini disebutnya muhtal. Tadi muhtal ya, ridho muhil wa qabulul muhtal. Ya. Orang yang memberikan utang. Nah, kemudian berikutnya muhal alaih. Muhal alaih. Siapa? Orang yang utangnya dialihkan. Ya, tadi Ibrahim punya utang ke Umar. Nah, dia yang dialihkan. Yang tadinya punya utang ke Umar menjadi punya utang ke Muhammad. Itu namanya muhal alai. Ya, muhal alai. Ya. Kemudian ada lagi dainul muhil, dainun. Jadi utangnya, rukun berikutnya adanya utang ya. Bahkan nanti disebut harus mustakir, adanya utang. Dan kemudian yang terakhir rukun hawalah itu ya adanya sigot, adanya kesepakatan, sigot. Ya. Sigot itu ijab kabul ya, sama seperti jual beli apa. Adanya pernyataan lah ya. Adanya pernyataan ya, saya pindahkan, saya terima dan seterusnya. Begitu. Baik, coba kita cek lagi nasnya bagaimana hal ini dapat terlaksana. Wa syara'itul hawalati arba'atu asya'a. Syarat hawalah itu dapat terlaksana atau bisa terlaksana kalau ada 4 perkara. Kalau ada 4 perkara. Pertama apa? Ridho al-muhil. Ya, jadi muhilnya ridho, ya dia sukarela. Ya memang biasa dari dia inisiatifnya kan. Tapi bisa juga inisiatifnya dari si pemberi pinjaman. Bisa jadi. Makanya harus ridho, muhilnya mau atau ridho. Misalnya gini tadi, Muhammad ya. Muhammad ini
Tadi kan memberi utang kepada Umar, ya kan? Ibrahim punya utang pada Umar. Bisa aja Muhammad bilang, udah deh, utang kamu sama saya itu pindahin aja ke Ibrahim, biar Ibrahim utangnya bayarnya ke saya, jangan ke kamu. Begitu ya. Muhammad ini tadi sebagai muhil, kalau dia ridho jadi itu hawalah. Tapi kalau dia nggak ridho, ya nggak jadi. Ya, sebab Muhammad bisa jadi Umar, ya, Umar, ya bisa jadi misalnya dia ingin agar Ibrahim bayarnya ke dia dulu, ya katakan demikian. Bisa jadi demikian. Ya. Kemudian waqabulul muhtal atau muhal, ya. Waqabulul muhtal. Ya. Kedua juga begitu, pihak yang memberi utang juga harus ridho, harus mau nerima. Jadi Umar bilang sama Muhammad, utang saya ke kamu saya pindahkan ke Ibrahim. Tapi ternyata Muhammad nggak mau, ya nggak jadi hawalah. Oh kalau dipindah ke dia saya nggak mau misalnya. Nah itu pentingnya dari awal harus ada kesepakatan. Ya, sebab bisa jadi misalnya kalau ke dia mah susah naginya, atau dia mungkin orangnya suka tarsok misalnya, ditagih ntar besok begitu ya. Dia nggak mau. Ya jadi antara muhil dan muhal itu harus ada kesepakatan, ridho, ya. Sunnahnya diterima. Kalau tadi kata Rasulullah, kalau dialihkan utangnya harusnya diterima. Yaitu maksudnya kalau misalnya dengan dialihkan itu utangnya jadi cepat dibayar, ya itu bagus. Oh nggak apa-apa deh, ternyata benar setelah dialihkan dia bayar utang ke kita, misalnya. Wah itu nggak apa-apa, bisa jadi demikian. Nah kalau muhal alaih di sini tidak disebutkan harus ridho atau tidak. Muhal alaih nggak disebutkan. Tadi kan Umar pinjam duit ke Muhammad, Ibrahim pinjam duit ke Umar. Kata Umar, Muhammad utang saya pindahkan ke Ibrahim ya, gitu. Nah si Ibrahim ini nggak dituntut untuk ridhonya, ya dia ridho nggak ridho nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena Ibrahim ridho atau tidak tetap aja harus bayar utang. Kalau nggak ke Umar tadi, ke Muhammad. Ya, pihak ketiga itu tetap harus bayar utang. Jadi tidak diminta ridhonya. Ya, yang jelas dia harus bayar utang. Ya, kalau memang nggak dia. Kemudian wa kaunul haqqi mustaqirran. Wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Nah, ini agak dalam nih permasalahannya. Ya, paling tidak pemahamannya adalah utangnya sudah jelas. Utangnya sudah jelas menjadi tanggungannya. Bukan utang yang belum jelas atau masih direncanakan misalnya. Ya. Meskipun di situ ada perbedaan pendapat ya kalau dalam kitab-kitab ini. Misalnya utangnya belum jelas gimana? Dia bilang gini, saya pinjam uang ke kamu ya 10 juta. Gitu ya. Nanti yang bayar Ibrahim. Ya, karena Ibrahim punya utang sama saya 10. Padahal dia udah minjem belum sama Muhammad? Belum. Baru rencana. Nah hawalah itu syaratnya tanggungan utangnya sudah ada. Dia benar-benar udah minjem, uangnya udah dipakai segala macam, gitu. Udah dipakai. Ya cuma mungkin apakah dia nggak punya uang atau mungkin masalah, ya dan seterusnya. Kebetulan Ibrahim punya utang sama dia, lah dia alihkan saja kalau begitu ke Muhammad, gitu. Jadi maksudnya hutangnya sudah ada. Hutangnya sudah ada. Ya disebut orang kalau udah punya akad ya lazim. Ya contoh yang lain misalnya
Ya, contoh yang lain, jadi akadnya ini sudah akad yang nyata terjadi. Ya, orang beli mobil, beli kendaraan. Tadi ya, kalau kita gambar lagi, Umar beli kendaraan dari Muhammad, katakan berapa? 100 juta. Kendaraannya sudah diambil, sudah dipakai, tapi uangnya belum, katakan utang, sesuai kesepakatan, uangnya belum dikasih. Berarti Umar punya utang sama Muhammad 100 juta. Ya, ternyata entah bagaimana kesulitan, kebetulan Ibrahim punya utang sama Umar 100 juta. Maka kata Umar, Hamad, utang saya 100 juta yang kemarin beli mobil belum lunas, itu nanti yang bayar atau saya alihkan tanggungannya ke Ibrahim. Itu namanya tanggungannya udah jelas, udah ada. Ya, bukan rencana, ya, bukan belum jelas, belum ada. Ya, jadi sudah ada, menjadi tanggungan dia menjadi utang dia. Ya, menjadi utang dia. Ya, ini ada beberapa contoh sekarang yang disebut hawalah. Kalau dalam orang Arab, di negeri Arab itu disebut hawalah, tapi bukan hawalah, tapi memang mirip ya. Ya, sedikit banyak ada. Ya, itu kalau sekarang kalau di negeri Arab itu transfer uang. Itu agak mirip, ada 3 pihak ya. Transfer uang, kita kirim ke bank, lalu bank ngirim ke pihak lain. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab disebut hawalah juga, disebut hawalah. Ya, kita karena mentransferkan, memindahkan uang, kita serahkan uang 100 juta agar dia kirim ke orang lain. Ya sekarang lah yang biasa kita mentransfer uang. Itu kalau dalam bahasa Arabnya hawalah, tapi bukan hawalah dalam bab fikih ini. Meskipun ada pemindahan. Ya, sebab apa? Ya, sebab tidak ada utang di sana. Ya, kita nyuruh orang untuk mengirim. Artinya itu sih jasa pengiriman. Ya, kalau dalam bab fikih namanya al-wakalah bil ujroh. Tolong bantu saya bayarin uang ini ke si fulan, nanti kamu dapat uangnya. Nah, itu kan nanti setiap pengiriman kan ada biaya transfer ya, kalau bahasa kita. Biaya transfer, kita kirim uang kita di ATM, ya, kita minta jasa bank tersebut, bank tertentu, atau jasa pengiriman tertentu untuk mengirim ke lembaga atau orang tertentu. Dia mengambil uang. Nah, itu bukan hawalah yang kita bahas dalam bab fikih ini, ya, dalam bab fikih ini. Termasuk juga ada juga yang mirip dengan hawalah, ya, misalnya kita punya utang sama seseorang, lalu kita bilang, dia nagih utang kita, ya, kebetulan kita apakah punya kenalan dekat, punya murid, ya, lalu kita minta, kamu bisa nggak bayarin utang saya? Ya, bayarin utang saya. Ya, bisa, maka kita bilang sama orang tadi, utang kamu itu ntar yang dibayarin si fulan. Itu hawalah bukan? Kenapa bukan hawalah? Karena dia nggak punya utang sama kita. Paham nggak? Karena dia nggak punya utang sama kita. Dia cuma bantu aja bayarin. Berarti kebalikannya, kita yang punya utang sama dia, ya. Jadi itu cuma bantu bayarin, ya, kalau kita nggak punya utang. Artinya intinya kita punya utang sama. Kalau hawalah enggak, hawalah itu udah jadi utang semua, ya, udah jadi utang semua. Tadi Umar punya utang sama Muhammad, Ibrahim punya utang sama Umar, ya. Umar tinggal bilang sama Muhammad, utang saya sama kamu nanti ditanggung oleh Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih. Wattifaq, adanya kesesuaian. Nah, ini yang mungkin susah juga nanti ini, ya. Adanya kesesuaian dalam tanggungan al-muhil dan muhal alaih. Ya. Fil jinsi, dalam jenisnya, wan naw'i, dan
jumlahnya, boleh bilang begitu ya. Wal hulul wat ta'jil, ya, dalam waktunya, ya, apakah sekarang atau nanti. Nah, itu harus ada kesepakatan, ada kesesuaian. Ya, misalnya tadi kita lagi ya, Umar, Muhammad, Ibrahim. Umar punya utang sama Muhammad 1 juta, Ibrahim punya utang 1 juta. 1 juta apa? Real, apa rupiah, apa dolar. Nah, itu mesti sama semua. Ya, mesti sama. Ya, ini Umar punya utang sama Muhammad 1 juta tapi real. Ibrahim punya utang sama Umar 1 juta tapi rupiah. Ya nggak bisa hawalah, ya, rugi total kalau gitu. Ya. Atau jumlahnya, ya, Umar punya utang sama Muhammad 100 juta, Ibrahim punya utang sama Umar 10 juta. Lalu Umar bilang sama Muhammad, Muhammad, utang saya yang nanggung Ibrahim karena dia punya utang sama saya. Pas dicek utangnya Ibrahim berapa tadi? 10 juta. Ya jauh, ya. Sementara utangnya Umar ke Muhammad 100 juta. Tapi kalau kebalik mungkin, ya. Kalau jumlahnya lebih banyak, ya, misalnya Ibrahim punya utang sama Umar 100 juta. Umar punya utang sama Muhammad 10 juta. Maka Umar bilang kepada Muhammad, Muhammad, utang kamu nanti yang nanggung Ibrahim. Begitu ya. Itu boleh, ya, walau beda, tapi masalahnya Ibrahim itu utangnya ke Umar 100 juta, jadi tinggal ngasih aja ngelunasin 10 juta, ya bukan berarti harus 100 juta, 10 jutanya, ya berarti kalau Ibrahim bayar 10 juta ke Muhammad, ke Umar sudah tidak punya hutang lagi, karena udah ada kesepakatan. Jadi harus ada kesesuaian jenis, jumlah, dan waktunya. Ya, waktunya kapan? Oh, saya sama Umar sampai bulan Januari, Ibrahim sampai bulan Desember tahun depan. Oh, itu waktunya nggak sama. Ya nggak bisa dipindah kecuali kalau mereka sepakat. Baik, watabra'u biha zimmatul muhil. Ya, dan syarat hawalah berikutnya adalah apa? Kalau dengan adanya hawalah ini tanggungan muhil udah lepas seketika. Paham nggak? Jadi tadi ya, kalau syarat terpenuhi, kata Umar, utang saya mau pindahkan utang saya ke kamu, saya mau pindahkan ke Ibrahim karena Ibrahim punya utang sama saya. Yang muhilnya nih udah oke. Muhammad sebagai muhal tadi juga udah ridho. Kata Muhammad, iya nggak apa-apa. Oke, deal, sepakat. Seketika itu muhil dianggap sudah tidak punya hutang. Sudah tidak punya hutang. Udah dianggap lunas. Ya. Terlepas bahwa nanti muhal alaih Ibrahim tadi bayar utang atau tidak. Paham nggak? Ternyata Ibrahim ini kan tadi udah dipindahkan menjadi utang Ibrahim ke Muhammad. Ternyata misalnya dia kabur, dia ngemplang, dia nggak bawa bayar utangnya, gimana kira-kira? Apakah Umar tadi sebagai muhil ini, apakah harus menanggung juga? Tidak. Dia sudah terbebas dari utang ketika akad hawalah ini sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Jadi urusannya nanti antara Muhammad dan Ibrahim saja. Ya, kalau memang mungkin nanti ribut kah, digugat ke pengadilan, itu nggak bisa bawa-bawa Muhammad. Muhammad sudah selesai urusannya. Ketika tadi hawalah tadi sudah disepakati. Ketika hawalah tadi sudah disepakati. Ya. Makanya memang ya biasanya orang nggak gampang mau begitu saja, ya. Nggak mau begitu saja. Nah, itu juga termasuk yang sekarang banyak, ya, meskipun mungkin tidak sama persis ya, ya kayak sekarang kayak over kredit gitu, ya itu juga hampir sama ya. Kalau itu sebenarnya bukan hawalah juga ya, karena yang
Yang datang kemudian yang mengambil kewajiban utang itu nggak punya utang sama yang nasabah yang macet kreditnya itu, tapi paling nggak diambil alih utangnya, ya, kepada pemberi utang, piutang, misal ke bank lah ya. Maka bank nggak lagi berurusan sama nasabah yang macet itu, tapi berurusan kepada nasabah baru. Ya. Jadi kalau misalnya nasabah baru ternyata macet juga, bank nggak bisa nagih lagi sama yang sudah memindahkan kreditnya ke nasabah yang lain. Nah, kurang lebih hawalah gitu. Kalau tadi Umar sudah memindahkan utangnya ke Ibrahim, Ibrahim yang bertanggung jawab bayar utangnya ke Muhammad, ya, maka Umar ini sebagai muhil sudah lepas tanggung jawab, sudah tidak punya kewajiban. Ya. Maka kalau ternyata Ibrahim tidak memenuhi melunasi utangnya, nah itu urusan mereka berdua dah. Apakah misalnya mau digugat, apa misalnya mau disita, mau di apa gitu ya. Nah itu silahkan. Makanya juga nanti bisa aja minta agunan ya dan semacamnya. Ya, jadi sama seperti umumnya orang berutang. Yaitu mereka diatur berdua. Adapun muhil sudah tidak tahu menau. Dia udah merasa bebas. Dia sudah bebas, bukan merasa bebas. Dia udah bebas dari tanggungan utang. Ya. Demikian Ibu sekalian terkait dengan hawalah ini, ya. Ya memang mungkin kasusnya jarang ya. Tapi kemungkinan besar juga terjadi, ya. Kemungkinan besar juga terjadi dan bisa jadi membantu. Ya, sebab dengan si A mungkin utangnya nggak terbayar, ketika dipindahkan ke B malah terbayar karena B ini ada duitnya, orangnya komitmen dan seterusnya. Bisa jadi. Atau bisa jadi kebalikannya juga. Ya namanya juga muamalah ya. Ya dengan si A si mau, kalau pas dipindahkan malah nggak kebayar. Bisa jadi juga. Ya disitulah pentingnya juga orang teliti melihat ya sebelum memutuskan. Jangan mau-mau saja. Kalau dia bilang kalau dipindahkan ke si fulan, saya belum kenal dia. Apalagi kalau ada data dia ini orangnya tidak komitmen. Saya nggak mau, nggak jadi hawalah. Tidak bisa dipindah. Ya nggak bisa dipaksa. Wah harus nggak bisa. Ya tidak bisa dipaksa. Begitu ya. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa terkait dengan bab hawalah ini, ya mudah-mudahan dipahami. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Bu. Pakai speaker. Untuk kasus Muhammad dan Umar tadi Ustadz, kalau yang berinisiatif itu si Muhammad justru, nah itu muhilnya tetap si Umar apa jadi Muhammad? Muhilnya tetap Umar. Karena yang tengahnya itu dia kan. Umar punya utang sama Muhammad, Ibrahim punya utang sama Umar. Karena jadi inisiatifnya dari Muhammad. Muhammad bilang sama Umar, ya, kamu kan punya utang sama saya 1 juta, ya kan? Saya tahu Ibrahim punya utang sama kamu 1 juta. Daripada kamu repot-repot bayar utang ke saya, udah deh Ibrahim bayarnya ke saya aja. Kalau Umar setuju, jadi itu hawalah. Tapi Umar bilang, saya nggak mau kalau begitu. Biarin Ibrahim bayar utang ke saya dulu, ntar saya bayar utang ke kamu. Kalau Umar nggak setuju, nggak jadi hawalah. Jadi muhilnya nggak berubah. Muhilnya tetap Umar karena dia yang punya utang ke Muhammad, dia juga punya utang dari Ibrahim. Ya inisiatif bisa dari Umar, bisa dari Muhammad sesuai mungkin maslahat masing-masing. Ya. Tapi antara muhil dan muhal itu harus setuju. Dua-duanya harus setuju. Kalau muhal alai Ibrahim itu nggak perlu diminta persetujuannya. Kenapa? Ya baik kepada Umar atau kepada Muhammad tetap aja dia harus bayar utang.
mau dirubah, mau dialihkan, tetap dia harus bayar utang. Artinya kalau ini dua sepakat, Ibrahim harus ikut. Ibrahim harus ikut, mau bayar utangnya ke Umar, mau bayar utangnya ke Muhammad, ya dia tetap harus bayar utang. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan kalau ada lagi. Misalnya gini Ustadz, kita punya hodimat gitu misalnya, terus dia punya utang ke seseorang gitu, terus dia minta tolong kita untuk bayarin utang itu dengan potong gaji dia gitu, itu termasuk hawalah nggak Ustadz? Potong gaji ya? Iya. Ya wallahu alam, itu saya kira bukan hawalah, sebab itu kan bukan utang ya. Ya, bukan utang, ya tinggal diarahkan ya. Misalnya kecuali kalau majikannya belum bayar gajinya sekian bulan, nah itu bisa sih kalau kayak gitu, betul juga. Ya, tapi kalau majikannya rutin bayar gajinya, ya bukan hawalah, itu ya tinggal pembantunya tolong langsung aja dah gaji saya bayar ke sana. Ya itu tadi minta bantuan saja membayarkan hutangnya, bukan hawalah. Tapi bisa jadi begitu kalau misalnya majikannya entah karena memang kemarin belum punya uang, atau memang katakan bahasa disimpan dulu uangnya di majikan, ya sebab kalau dikasih duitnya pembantu juga mungkin nggak kemana-mana kan, ya takut malah hilang malah apa. Baik, katakan pembantu itu udah kerja 5 bulan, berarti uangnya ada di majikan. Ya mungkin kalau dibilang utang agak riskan juga majikan dibilang utang ya. Disimpan. Lalu pembantunya bilang, ya bayarkan utang saya ke si fulan. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Tapi wallahu alam, saya kira itu bukan hawalah ya. Itu bantu saja. Ya, bantu untuk membayarkan. Hakikatnya dia sudah diberikan gajinya. Itu istilah saja sih. Ya, kecuali kalau memang betul-betul majikannya nggak punya duit, ya maaf ya gaji kamu saya utang dulu, nah itu bisa tuh hawalah. Ya, gaji kamu saya belum punya duit, ya 3 bulan, 4 bulan, maka kata pembantunya, ya kalau begitu, ya utang kamu sama saya, ya sama majikannya punya utang, ya nanti akhirnya kesini aja. Ya kebetulan pembantunya punya utang sama temennya misalnya. Katakan sama Fatimah, maka dia bilang, Fatimah, utang saya sama kamu nanti dibayar oleh majikan saya, karena dia punya utang sama saya, gitu ya. Nah, itu bisa kalau kayak gitu hawalah. Ya, kalau tadi kan bisa aja uangnya bukan diutangin, cuma disimpan aja, itu artinya dia sebenarnya sudah ada uangnya pembantu tersebut. Ya, wallahu alam, intinya sama saja sih, nggak masalah. Nah itu dia. Baik, tadi Fatimah sama pembantunya ini sepakat nggak? Ya, sepakat nggak hawalah? Misal katakan tadi benar majikannya punya utang, sepakat. Ternyata majikannya nggak bayar, pembantu ini udah bebas, tidak punya tanggungan. Ya, jadi memang ya berarti orang yang menerima dialihkan hutang harus selektif. Harus selektif. Ini kalau orangnya yang dialihkan ini orangnya pertama nggak punya duit, atau punya duit tapi nggak komitmen, ya jangan langsung terima. Nanti malah dia yang repot. Ya biasanya sih orang jarang yang mau ya dipindahin utangnya. Utang saya sama kamu 5 juta, saya pindahin ya ke anu, itu orang jarang mau. Ya, tapi bisa jadi kalau dipelajari, kalau sama dia mungkin jadi cepat kali, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Cuma resikonya tadi, kalau sudah setuju, maka dengan sendirinya muhil itu dianggap tidak punya utang, dianggap lunas, ya, dianggap sudah bayar. Ya, maka yang bertanggung jawab adalah tadi muhal alaih, ya, dia yang harus bayar. Kalau ternyata dia nggak bayar, urusannya berdua aja nih, jangan ngajak-ngajak muhil tadi. Ya, karena dia udah selesai urusannya, udah bebas. Wallahu a'lam. Baik, sudah Bu? Silakan.
dokumentasi apa istilahnya antara para pihak ini perlu dilakukan dokumentasi tertulis atau gimana di depan notaris atau gimana, terus bila bisa boleh perusahaan atau cuma perorangan, itu aja Pak. Makasih. Ya tentu saja kalau ada dokumentasi tertulis lebih kuat ya. Kalau misalnya utangnya besar, ratusan, miliaran, iya kalau kayak gitu pasti harusnya ada dokumentasi atau penguat ya. Bahkan mungkin level notaris itu harus ada. Kalau jadi itu tergantung kepada para pihak yang bersepakat tadi ya. Tapi kalau cuma sekedar 1.500.000 ya kalau ngundang notaris bisa mahalan notarisnya. Jadi itu tergantung saja. Yang penting tadi ijab kabul itu bisa lisan gitu saja, tapi bisa memang sangat formal ya, tergantung mungkin masing-masing melihat nih bobotnya kayak apa. Kalau bobotnya mungkin sampai miliaran segala macam, ratusan juta, ya bagusnya memang harus ada penguatnya ya, harus ada pengikat yang kuat tadi, mungkin ke notaris dan lain sebagainya, bisa jadi. Nah, itu tinggal dilihat maslahatnya saja. Tapi kalau mungkin antar teman, antar kolega dan seterusnya, ya itu cukup dengan lisan saja. Ya tadi ijab kabul, saya pindahin ya utang saya ke dia, kamu terima nggak? Terima, ya udah selesai. Ya, maka dengan sendirinya utang muhil ini tadi sudah pindah, ya bukan lagi menjadi tanggungannya, tapi tanggungan muhal alaih, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya kalau pada masa sekarang memang apapun ya bentuk muamalah, ya kalau bentuknya besar itu memang boleh dibilang sudah menjadi keharusan ya untuk melegalisirnya atau memberikan legitimasi, itu harus ya, paling enggak mungkin kalau sekarang ya materai gitu ya, kalau mau lebih kuat lagi ya dibawakan notaris. Wallahu a'lam. Jadi bisa badan ya Pak Ustadz, bisa perusahaan maksud saya. Oh iya bisa perusahaan, antar perusahaan, oh itu biasa lebih lagi tuh ya, lebih besar lagi. Ya, itu bisa saja kayak gitu. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ini terbatas 3 orang Ustaz ya? Terbatas 3 orang. Gimana kasusnya? Ada yang lebih dari itu? Misal ada ABCD gitu. Muter gitu ya. Sini punya utang lagi, diutang lagi. Misal. Ya akad hawala baru lagi. Akad hawala tadi kan misalnya Umar punya utang sama Muhammad, Ibrahim punya utang sama Umar. Kata Umar sama Muhammad, Muhammad, utang saya sama kamu saya pindahin ke Ibrahim ya. Gitu ya. Ternyata lewat proses-proses Ibrahim juga mungkin ada masalah. Rupanya ada yang punya utang sama Ibrahim juga. Lalu kata Ibrahim, Muhammad, utang saya sama kamu saya pindahin ya. Tinggal Muhammadnya aja yang harus sabar-sabar. Udah dipindahin dari Umar ke Ibrahim. Ternyata Ibrahim pindahin lagi ke orang lain, yang orang lain punya utang sama Ibrahim. Ya bisa saja hawalah baru lagi. Ya, ya cuma Muhammadnya itu yang harus sabar berarti. Dipindahin lagi utangnya. Ya. Wallahu alam. Ya. Kalau ini di luar dari, kalau misalnya di luar dari bab hawalah, kalau misalnya seseorang yang berhutang, dan gitu mungkin tidak bisa bayar, dan orang yang piutang itu ya sudahlah dijadikan zakat aja, itu berubahnya zakat misalnya jadikan zakat buat dia. Zakat nggak bisa dari utang ya. Zakat tidak bisa dianggap dari utang, sebab zakat harus diserahkan sejak awal. Kalau sedekah iya, kalau zakat tidak bisa kita anggap sebagai ada diambil dari utang. Misalnya ada orang punya utang sama kita 100 juta, maka kita anggap itu zakat kita, tidak boleh. Kenapa? Karena zakat harus niat dari awal. Harus niat dari awal. Kita serahin uang, kita niatin untuk apa? Zakat. Ya, harus kita niatkan dari awal. Ini adalah zakat saya. Ya. Sama itu kalau kita misalnya ngasih uang kepada seseorang, katakanlah ke pembantu kita bonus atau apa begitu ya, atau kepada orang yang miskin tidak mampu, awalnya dia niatnya pemberian aja. Besok-besoknya dia pikir apa? Yang kemarin saya kasih sama maaf abang-abang tukang gorengan itu saya anggap zakat, itu nggak boleh. Ya, nggak dianggap zakat sebab ketika pertama kali kemarin dia nyerahin
itu niatnya zakat bukan? Kalau saat itu bukan niat zakat, maka bukan zakat. Maka bukan zakat. Ya. Jadi para ulama mengatakan ketika ada orang punya utang sama kita, lalu dia nggak bayar-bayar, lalu kita anggap itu sebagai zakat, tidak. Ya, tidak. Bahkan uang kita sama orang yang dihutangin itu bahkan bisa dihitung sebagai bagian zakat yang harus kita keluarkan dari uang yang lain. Misalnya kita mau ngeluarin zakat, katakan harta zakat kita ada 100 juta. Terus kita memberikan utang sama orang 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, kita perkirakan orang itu akan bayar bulan depan, ya. Tapi kita harus mengeluarkan zakat bulan sekarang. Maka 10 juta itu harus dihitung juga. Jadi harta zakat 110 juta. Walaupun yang 10 juta masih ada di orang lain, itu sudah harus kita hitung sebagai harta zakat. Kalau perkiraannya dia bakal bayar dan dia sudah kita ketahui orangnya baik. Jadi kesimpulannya tidak boleh seseorang menjadikan utang pada orang lain zakatnya, sebagai zakatnya. Jadi harus, misalnya uangnya ya kalau nggak ada uangnya, dia yang ada sekarang nggak cukup sebagai harta zakat, berarti dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Misalnya orang punya utang sama dia 100 juta. Itu kan secara umum wajib zakat, ya. Kalau udah setahun lebih, ya. Yang ada di dia nggak ada 100 juta atau paling 15-20 juta. Nggak sampai nisab. Ya. Ada sama orang, ya berarti nggak wajib zakat. Tunggu dulu dia sampai bayar, ya. Sampai bayar. Kecuali kalau kita sudah ada nih harta ini yang bisa untuk kita keluarkan zakatnya. Ya, jadi nggak bisa itu diniatkan sebagai zakat, ya tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi orang yang berhutang itu bisa diberikan zakat. Ya. Oh iya, diberikan zakat, bisa. Ya, bisa diberikan zakat, tapi bukan dari utang yang dia tanggung itu. Ya, dari yang lain-lain, ya, agar dia bisa membayar zakat. Ya, kalau udah diterima nih uangnya, lalu kita keluarkan zakat kepada dia, ya boleh. Uangnya udah kita terima. Ya, berarti kita ngeluarin uang untuk zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Ya, kecuali kalau nanti misalnya orang punya utang 100 juta, bertahun-tahun nggak bayar. Nah, itu kan seakan-akan ada uang kita 100 juta. Setiap tahun harusnya ada zakatnya. Tapi kalau ketahuan orang ini ngemplang atau apa, maka dia nggak wajib bayar zakat tiap tahun. Karena itu uang yang kemungkinan kita miliki masih ada kemungkinan lain. Nanti kalau dia sudah bayar utangnya, baru kita keluarkan zakatnya. Sekali saja. Apabila memang udah sekian lama dia tidak membayar utangnya. Baik, Bu sekalian, lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.